Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jeffrianto Pakpahan, mahasiswa hukum dari Universitas Bandar Lampung dengan nomor NPM 20211038. Pada video ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai materi mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang nantinya pembahasan kita akan lebih berfokus mengenai apa itu mediasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai mediasi, saya ingin membahas sedikit mengenai apa itu alternatif penyelesaian sengketa. Secara umum, alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 10 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 10, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari 4 jenis, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke topik utama pembahasan kita mengenai mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, dan pihak yang menengahi dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tadi kita sudah membahas definisi dari mediasi, dan di dalamnya terdapat kata mediator. Lalu, siapakah mediator ini dan apa saja tugas atau peranannya dalam proses mediasi tersebut? Mediator adalah pihak lain di luar dari pihak-pihak yang bersengketa yang bertugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, bersifat netral dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam proses mediasi, mediator memiliki beberapa peran yang diantaranya adalah: yang pertama, melakukan diagnosis konflik, lalu mengajari para pihak dalam proses tawar-menawar, identifikasi masalah dan kebutuhan, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, menyusun agenda, menyelesaikan masalah untuk memberi beberapa pilihan, mengendalikan komunikasi selama proses mediasi, dan diagnosis sengketa guna mempermudah penyelesaian. Ada beberapa syarat yang menjadi kunci agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar. Di antaranya, mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding antara pihak yang bersengketa, para pihak lebih memikirkan hubungan di masa depan, adanya batas waktu dalam penyelesaian sengketa, tidak memiliki rasa permusuhan yang berkepanjangan, banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran, lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan yang mendesak dibanding menuntut hak masing-masing dari pihak, dapat mengendalikan sekutu masing-masing pihaknya tanpa memperkeruh permasalahan, dan perlakuan yang sama terhadap kepentingan para pelaku, baik pelaku dalam proses litigasi maupun mediasi. Pada umumnya, pelaksanaan mediasi itu melalui 4 tahapan proses, yang mana pada proses mediasi tersebut diawali dengan menciptakan forum, lalu mengumpulkan dan membagi informasi mengenai masalah yang disengketakan. Setelah informasi tersebut terkumpul dan telah dibagikan kepada para pihak yang bersengketa, maka setelah itu mediasi masuk ke dalam tahapan penyelesaian masalah atau penyelesaian sengketa, yang nantinya setelah semua proses tadi sudah dilakukan, maka akan masuk ke dalam tahapan akhir, yaitu pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ini, yang berhak dan yang memutuskan hasil dari mediasi hanyalah para pihak yang bersengketa, tanpa ada paksaan dari pihak lain maupun dari mediator itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir mengenai mediasi. Di sini saya akan menyampaikan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari mediasi. Pertama, mengenai kelebihan terlebih dahulu, mediasi memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu prosesnya yang cepat, bersifat rahasia,
tidak mahal, adil, pemberdayaan individu, keputusan yang hemat, dan keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Lalu mengenai kekurangan dari mediasi itu sendiri adalah tidak bersifat memaksa, mediator kurang terjamin dan rentan gagal, karena pada akhirnya yang menentukan hasil akhir dari mediasi adalah para pihak yang bersengketa, yang apabila para pihak tersebut tidak menemukan kata sepakat dalam mediasi, maka mediasi tersebut dapat dikatakan gagal. Baiklah, sekian video pembahasan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau masih banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan teman-teman sekalian dipersilakan untuk memberi tanggapan, masukan maupun perbaikan mengenai materi saya di kolom komentar nanti. Saya Jeffrey Tupapan, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.